KSY. Hari ini Hari Raya Santo Yusuf Suami Maria. Bacaan Injil ada dua, dari Injil Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 21 dan dilanjutkan ayat 24a, atau dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai ayat 51a. Dan kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a dengan tema melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan tulus hati. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum melanjutkan perenungan kita di Hari Raya Santo Yusuf Suami Maria ini, kami mengucapkan selamat pesta kepada para suster KSY yang merayakan pesta pelindung kongregasi. Selamat pesta juga kepada paroki, stasi, yayasan, komunitas yang mengambil nama pelindung dari Santo Yusuf. Juga saudara-saudari yang nama pelindungnya dari Santo Yosef. Selamat pesta untuk kita semua. Mari kita merenungkan sikap hidup Santo Yosef dan kita jadikan teladan bagi hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada Hari Raya Santo Yusuf Suami Maria, bacaan Injil mengajak kita untuk melihat ketaatan dan ketulusan hati Yusuf. Menurut kebiasaan Yahudi, seorang gadis dipertunangkan dengan seorang pria oleh orang tua atau walinya, dan sejak pertunangan terjadi sudah ada ikatan di antara keduanya, dan si gadis tersebut berada dalam kuasa tunangannya yang dipandang sebagai suami. Maka bila gadis yang sudah bertunangan bersetubuh dengan pria lain, ia dipandang sebagai pezina dan harus dihukum dan dilempari dengan batu atau diceraikan dan diberi surat cerai. Menurut Injil Matius dalam bacaan yang kita dengar, Yusuf dan Maria sudah bertunangan. Sebelum Maria secara resmi dibawa oleh Yusuf ke rumahnya, Maria telah mengandung. Maria mengandung karena Allah sendiri melalui Roh Kudusnya. Tunangannya Yusuf dipandang sebagai seorang yang tulus hati karena ia amat setia kepada hukum Tuhan. Ketulusan hatinya ditunjukkan dalam sikap hidup yang taat pada hukum Tuhan, yang telah mempengaruhi semua tindakannya dan membentuk pribadinya menjadi seorang yang penuh kasih dan tulus
Ketika Yusuf tahu bahwa Maria mengandung, ia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka. Yusuf tidak mau menuduh Maria sebagai pezina dan penyebab dibatalkannya pernikahan dengannya. Tapi ia mau meninggalkannya dengan diam-diam. Mengapa harus dengan diam-diam? Kalau kita melihat dalam tradisi Yahudi, maka akan sangat jelas bahwa seorang suami dapat saja menceraikan tunangannya di depan umum dengan alasan tertentu. Yusuf juga bisa menuntut Maria di depan pengadilan untuk bercerai dengan alasan karena Maria sudah mengandung. Jika Maria dituntut dengan alasan demikian, maka jelas Maria akan dihukum dengan hukuman dilempari batu. Namun ada alternatif kedua yang ditempuh Yusuf, yaitu menceraikannya dengan diam-diam. Dalam tradisi Yahudi, menceraikan tunangan dengan diam-diam biasanya disaksikan oleh paling tidak 2 saksi. Dengan demikian, Maria tidak dipermalukan, tidak dicemarkan namanya, dan bahkan Maria terhindar dari hukuman yang berat, yaitu dilempari dengan batu. Dalam menghadapi masalah yang pelik ini, Yusuf mengalami konflik batin. Tetapi Yusuf bertindak bijaksana dan tenang, tidak mudah emosi dan tidak goyah dalam menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya. Ia yakin bahwa Maria tidak bersalah sehingga rela meninggalkannya tanpa proses hukum. Dalam pergulatannya, malaikat Tuhan datang lewat mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Perintah Tuhan melalui malaikat ini bukanlah hal yang gampang bagi Yusuf, karena peristiwa itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa Maria mengandung dari Roh Kudus? Dan jika Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, maka ia akan memiliki tugas yang sangat tidak gampang dalam rencana Allah. Namun saudara-saudari yang terkasih, dalam perenungannya yang dalam, Yusuf sadar akan campur tangan Allah dalam situasi hidup Maria yang mengandung di luar nikah. Dan ia menghormati rencana Allah atas dirinya dan atas diri Maria. Allah melibatkan Yusuf dan Maria dalam karya penyelamatan manusia. Maka Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang hendak disampaikan kepada kita lewat perenungan ini? Pertama, Yusuf seorang yang taat dan setia kepada hukum Tuhan, yang mempengaruhi semua tindakannya dan yang membentuk pribadinya menjadi seorang yang penuh kasih dan murah hati. Yusuf juga taat pada apa yang difirmankan Tuhan melalui malaikat dan melaksanakan perintah itu dengan mengambil Maria menjadi istrinya. Seperti Yusuf, hendaklah kita juga taat dan setia pada hukum Tuhan, rajin berdoa dan beribadah, setia mendengarkan sabdanya, merenungkannya dan melaksanakannya dalam hidup kita. Dengan demikian hati kita akan tetap terpelihara menjadi hati yang tulus dan terbuka akan rencana Allah dalam hidup kita. Kedua, dalam menghadapi masalah yang pelik, Yusuf mengalami konflik batin. Tetapi Yusuf bertindak bijaksana dan tenang
tidak mudah emosi, dan tidak goyah dalam menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya. Mari kita belajar tenang dan bijaksana dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, sehingga semua dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada yang harus dikorbankan. Perlu disadari bahwa kita akan dihadapkan juga pada situasi yang sulit dalam hidup kita, yang terkadang membuat kita emosi, stres, dan akhirnya mencari jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, emosi bukan menjadi jalan menyelesaikan persoalan. Ketiga, Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria walaupun ia bisa melakukannya. Mari kita belajar untuk menjaga nama baik sesama, walau barangkali sudah melukai hati kita. Mari kita dengan tulus hati menerima dan memaafkan suami, istri, anak-anak kita, teman sekomunitas kita, sesama yang telah menyakiti dan melukai hati kita. Hal ini pastilah sangat sulit, tapi tidak berarti tidak bisa. Mari kita terbuka akan rencana dan kehendak Tuhan bagi diri kita dan melakukan